Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Anak-anakku sekalian rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali belajar bersama di pelajaran akidah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran ketiga. Nah, mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan semangat untuk belajar mempelajari agama Islam yang mulia ini. Nah, barakallahu fikum. Kita akan melanjutkan di pelajaran yang ke-13, yaitu tentang masih belajar tentang Nabi kita Muhammad SAW, ya, bahwasanya kewajiban kita ya kepada Nabi Muhammad SAW adalah untuk mencintainya. Ya, jadi ya bagaimana hukum mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hukumnya wajib. Jadi wajibnya mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya atas para umatnya. Jadi kita selaku dari umat Nabi Muhammad SAW adalah wajib untuk mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wajib dan harus didahulukan ya daripada kecintaan kepada segala sesuatu apapun ya selain kecintaan kepada Allah Taala. Jadi kita mencintai Rasul itu melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Ya, jadi cinta kepada Rasul itu harus didahulukan daripada cinta kepada diri sendiri. Nah, Rasul SAW bersabda, tidaklah beriman seorang di antara kalian hingga aku lebih dicintainya melebihi kecintaannya kepada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Ya, jadi makhluk yang pertama kali harus kita cintai adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi manusia yang nomor pertama yang wajib untuk kita cintai adalah ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu baru kedua orang tua kita ya. Sedangkan cinta yang pertama tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian cinta kepada Rasulnya, kemudian cinta kepada kedua orang tua kita. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah, sekarang bagaimana kita mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Caranya bagaimana kita itu mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah cukup diucapkan saja bahwasanya kita itu mencintai Rasul? Tentunya tidak ya. Ucapan itu harus dengan bukti. Buktinya apa? Yaitu buktinya ya dengan kita mentaati dan meneladani beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi kalau kita ya ingin mencintai Rasulullah ya kita harus mentaati apa yang diperintah oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalnya Rasul SAW menyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua, maka kita berbakti kepada kedua orang tua. Rasul SAW menyuruh kita untuk sholat 5 waktu, maka kita juga harus melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Dan semuanya dari perintah-perintah yang telah diajarkan oleh Rasul SAW, maka kewajiban kita adalah untuk melaksanakannya. Nah, barakallahu fikum, ini sebagai bukti cinta kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita harus meneladani ya dari segala apa yang telah diajarkan Rasul dari adab-adab ya yang telah Rasul SAW ajarkan seperti adab tidur, adab makan, minum, ya, adab terhadap orang tua, adab terhadap guru, adab terhadap teman, maka semuanya ya kita harus meneladani dari apa yang telah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Misalnya adab mau tidur ya harus berwudu ya kemudian berdoa, adab makan dengan duduk baca bismillah ya, kemudian juga kalau dengan orang tua ya berbicara dengan sopan ya dengan baik, dengan lemah lembut ya dengan sesama teman, saling menghormati. Ini adalah semuanya adab-adab yang telah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kewajiban kita adalah untuk mengikutinya. Nah, barakallahu fikum.
Mudah-mudahan kita semuanya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa mencintai Rasul SAW dan juga bisa meneladani enam Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga ya kalau kita bisa mentaati ya dari apa yang diperintah oleh Rasul SAW, maka balasannya apa? Ya, maka balasannya adalah barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia akan masuk surga. Nah, barang siapa yang mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia akan masuk surga. Ya, siapa yang ingin masuk surga? Ya, pasti semuanya ya. Makanya kalau kita ingin masuk surga maka taatilah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian sebaliknya, barang siapa yang bermaksiat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia akan masuk neraka. Ya, barang siapa yang bermaksiat artinya tidak taat kepada Rasul. Ya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Nah, tidak ada ya yang ingin masuk neraka, semuanya pasti ingin masuk surga. Makanya kita berusaha untuk mentaati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita semuanya bisa diberi taufik oleh Allah untuk bisa mentaati ya dari apa-apa yang telah diperintahkan oleh Rasul dan bisa menjauhi dari apa-apa yang dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita semuanya bisa bersama dengan Rasul SAW di surga kelak. Nah, amin amin ya rabbal alamin. Ya, barakallahu fikum, sampai di sini dulu. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.